beberapa macam pengaman untuk sebuah sistem pendingin. Di sini lebih lengkap: HPLC, oil pressure control, ada transducer low pressure, transducer high pressure, dan transducer untuk low pressure dengan oli, dan transducer untuk CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Citra Teknik, yang mana sebuah unit dilengkapi pengaman kontrol untuk refrigerannya begitu banyak. Pertama, sebuah oil pressure control. Yang kedua, high pressure dan low pressure lengkap. Kebetulan yang di reset cuman di high pressure aja, low press enggak. Yang kedua, transducer untuk high pressure berhubungan dengan PLC nya. Yang ketiga, low pressure. Yang keempat, ini yang kelima, dari sono jatuhnya kelima, untuk oli. Yang keenam, transducer untuk memerintah mesin recovery CO2 berjalan dengan 5 bar. Kalau tidak ada 5 bar kompresor, sistem tidak ada tekanan 5 bar, sistem tidak akan berjalan. Sedikit kami berbagi pengalaman, seandainya ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar rekan-rekan. OPC adalah oil pressure control, yang mana cara kerjanya adalah mengukur tekanan oli di pompa oli dengan minimal selisih 15 PSI. Jika seandainya kompresor berjalan di sectionnya 40, maka low pressure tekanan oli minimal di 55 PSI minimal. Jadi kalau kurang 55 dari 15 PSI, indikasi ada bermasalah dengan pompa oli. Ini bagian pompa oli. Seandainya ada pompa oli yang bermasalah, yang pertama kita perhatikan di sini ada filter. Apakah filternya mampat atau tidak? Di sini ada saringan nantinya. Kita buka di sini, ada saringan, bermasalah enggak? Yang filternya, seandainya filter mengecil dengan kotoran atau gram-gram sistem tidak bersih, maka filter di bawah akan kotor, maka tekanan oli akan kurang. Yang kedua, ada belimbing di sini, ada pompanya di sini, kehaus. Kalau seandainya haus, pompa oli pun akan kurang tekanan presurnya. Yang ini kan dua nih, ini ukuran low pressure, nih oil pressure. Jadi minimal antara ini selisihnya 15 PSI. Kadangkala kalau pompa oli yang bagus sampai 50 PSI selisihnya. Umpamanya 40, di tekanan refrigeran dia sampai 90 PSI. Jadi makin tinggi tekanan pompa oli makin bagus. Dari itu tadi, dari pompa oli tadi, bosing pengaruh juga. Seandainya bosing kemakan waktu dipompa, dia tidak mengalir ke keran saf dan tidak menyemprot ke sini, dia kembali lagi ke ruang chamber olinya, maka tekanan oli akan kurang. Seandainya tekanan kurang dari 15 PSI, maka oil pressure ini akan bekerja. Ini sekedar pengenalan. Di sini ada auto resetnya, kita bisa auto reset, dia jalan. Ntar kalau itu lagi dia bakalan mati. Yang kedua, high pressure. High pressure bisa di sini sekitar 300 PSI-an. Ini kebetulan refrigerannya 404 unitnya ini. Seandainya lebih dari 300 PSI, maka pressure control ini akan men-off-kan atau mematikan sistem.
Dan di sini kita lihat untuk low pressure-nya ada di 15 PSI lah, lebih kurang itu. Freon akan, seandainya refrigerant kurang, maka freon tekanan di sini tidak akan membuatkan tekanan di sini, switch di sini akan turun dan terjadilah off. Unit akan mati. Di sini ada kelemahannya, seandainya kebocoran ada kebocoran, dia mesin di sini kalau tidak ada kontrol pengaman yang lain, maka mesin hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup terus mati, hidup dan mati. Kenapa? Waktu mati tekanan low pressure akan naik. Yang di sini pressure di sini kalau kita lihat larinya ke high pressure ya, dia bekerjanya sistemnya dia pakai PLC. Sini kita bisa pelajari 10 sampai 30 volt DC kerjanya, maksimal kerja di 798 PSI ya. Kembali di sini bisa dikontrol, bisa disamakan dengan di sini. Ini untuk program PLC-nya. Kalau ini low pressure, untuk low pressure dia bekerja di PSI di 5 PSI-an. Sedangkan ini untuk oli, level oli di sini kerjaan oli, dan ini untuk transducer untuk CO2, dia kerjanya berbarengan. Unit ini kebetulan banyak kompresor. Ini kompresor 15 HP, kompresor 10 PK-an dan 15 PK-an tipe box open tap. Dalam unit ini banyak juga kita lihat, perhatiin di sini ada solenoid untuk oli. Ini solenoid juga untuk temperatur kontrol atau mati. Kita perhatiin di sini 1 solenoid, 2 solenoid. Di sini ekspansinya EEF, electric expansion valve. Jadi cara kerjanya ini berdasarkan tekanan, berdasarkan suhu dia. EEF ini buka kecil, buka kecil atau buka gedenya berdasarkan suhu atau berdasarkan tekanan refrigerant biasanya ini. Ini aja sepintas info. Semoga saja untuk pemula ada manfaatnya. Seandainya ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan atau mohon dikoreksi bagi senior saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.